Halo guys dan girl, balik lagi di One Password Video. Kali ini kita dapat akhirnya skill set si Suiryu UR. Setelah video Suiryu UR, gue baru bikin combat gambitnya si Aloy. Langsung saja skill 1 sama kayak si Sonic UR. Sudah mulai ada efek, tapi tetap ampas menurut gua. 120% attack single, terus ada internal injury 100% Suiryu attack. Ultimate-nya, nah ini 400%. Kalau ultra ulti jadi 600 ke raw target. Bisa breakthrough sekali, sama kayak breakthrough sebelumnya, sekali per attack ya. Jadi misalnya menyerang tim yang ada Giryu Gensu Core, itu nggak bisa langsung semuanya dipecahin karena kok hitnya banyak, nggak bisa. Tetap sekali breakthrough-nya per attack turn itu. Kalau dia nanti nyerang lagi atau ada follow up contohnya, atau disuruh follow up, itu bisa breakthrough lagi karena itu penyerangan yang lain. Terus ada 75% chance inflict internal injury ke main target dan 3 random enemies. Berarti kalau tidak salah arti ya, ini balik lagi murni pentranslatean skill setnya si Suiryu, belum ada tes lapangan. Kalau berdasarkan tipe targetnya itu raw, berarti cuma 3 harusnya. Cuma 3 target, tapi internal injury-nya sepertinya untuk 4. Target utamanya dulu, habis itu 3 random. Kalau tidak salah arti ya. Harusnya sih seperti itu. Internal injury damage-nya tinggi banget cuy. 600% dari Suiryu attack. Wow ya. Wow sekali. Kalau ultra ulti jadi 750%. Habis itu dia mirip kayak si Deep Sea King, akan dapat Specialized Guard. Sayang untuk diri sendiri sebesar 400%, kalau ultra ulti jadi 600%. Attack dia. Pasif permanently dapat 50%, bintang 565, terus ungu 5 80%, damage increase. Ini gue cari-cari dan gue bandingin sama kayak Genji sih kayak berbeda. Berbeda ininya konteksnya. Apakah damage rate atau betul ternyata attack up untuk si Suiryu? Kita nantikan nanti di tes lapangannya ya. Kayaknya sih ini attack up sih, attack up tapi permanen. Attack up permanen. Alhasil kalau di remove sama Bakuzan-chan, monster kesayangan kita si monyet, setelah di remove akan nge-add lagi sendiri karena permanen. Atau bahkan nggak bisa di remove sama sekali. Kayaknya attack up, tapi kita lihat lagi dulu deh di tes lapangannya ya. Untuk diri sendiri, bintang 5 Semro Alice juga dapat 50% non crit damage free selama 4 round. Kalau ungu 5 jadi 60%. Ini bukan gimana ya? Bukan counter si Aloy menurut gua ini bagian ini. Kenapa? Karena Aloy full set itu justru malah mencari kritikal ya. Soalnya berserk damage itu bisa kritikal, bisa trigger kritikal. Alhasil kemungkinan tim Aloy yang full set akan mencoba build kritikal. Seperti itu. Ini malah kayak nge-counter diri sendiri ya. Bukan counter, ini lebih ke tackle sih. Soalnya kan tidak imun internal injury. Cuman internal injury-nya turun value-nya kalau ke Suiryu battle mirror battle sesama tim Suiryu. Ini contohnya 600% jadi 300% only ya. Soalnya kena non crit damage free. Terus ini juga sayangnya tidak stuck dengan ultra ultinya si G4. Ultra ulti G4 ngasih 30% non crit damage free to all allies. Nah, itu tidak stuck tuh. Lebih tinggi ini sih tentunya. Cuman kan ini buat Rose sedangkan G4 untuk ally. Dan iya, ini justru nge-tackle damage output si G4. Karena non crit damage free itu DOT nggak bisa crit kan, otomatis sudah pasti keredus oleh efek ini. Belum lagi ledakan detonator itu bisa. Yang gue khawatirkan adalah ini sih. Yang gue khawatirkan tuh ini. Sama kasusnya kayak si Tatsu. Bisa jadi si Suiryu kalian bengep-bengep oleh refleksnya. Tentunya refleksi Aloy
akan berkurang oleh ini karena refleks itu extra damage nggak bisa crit di bagian itu ya, extra damage nggak bisa crit jadi turun. Cuman ya itu tadi si Metal Knight saja yang ada evasion juga sama kayak non crit damage free, sangat bekerja dengan baik untuk ngelawan efek-efek refleks karena extra damage juga bisa di evade. Tetap aja agak bengep-bengep kan, tetap aja agak bengep, kecuali yang Awaken 2 sih Metal Knight-nya agak bisa sosok lah ya, tapi tetap ada bengep sikit-sikit. Itu pun dengan 60% evasion. Nah, di sini dia nggak make probability dengan non crit damage free, langsung berkurang. Tapi kayaknya gue confident tetap lumayan ini ya, tetap lumayan bengep ya. Walau tidak sesebengep Tatsu ataupun Metal Knight Awaken 1, tapi tetap ada damage signifikan soalnya ini lumayan banyak ini. Kira-kira seperti itu, tapi ini oke banget ini, oke banget. Sayangnya ini tidak stuck dengan si G4 ya. Tapi di sisi lain ini lumayan ini loh, lumayan buat nge-counter si G4. Ditambah lagi ini damage ini, kalau bener ini attack, ini lebih lagi ya. Lebih lagi. Ini aja udah tinggi sih menurut gua. Gua cuma lagi mengkalkulasi dampaknya ke tim Aloy ataupun ngelawan G4. Soalnya hard carry saat ini itu Aloy Awaken 2 atau G4. Hard carry saat ini ya, Aloy Awaken 2 atau G4. Tatsu bisa disebut carry kalau ada G4. Polos saja, G4 polos aja itu Tatsu sudah bisa gue label carry. Kalau Tatsu tok, dia masih kalah sama si Aloy Awaken 2 ataupun G4 menurut gua. Sedangkan si Sonic ya bukan carry, Sonic itu Spitzer dan energi manipulator. Dia dua support bisa dibilang. Dua support di satu tubuh. Tapi sekuat-kuatnya support tetaplah support. Kita ke awaken pasif dulu ya. Awaken pasif setelah stun action, perform stun follow up. Jadi dia kalau setelah ulti dia akan ulti sekali lagi, harusnya seperti itu. Tapi untuk supaya tidak ulti terus, alhasil ini apa? Infinite chain. Kemungkinan ini sama kayak si Atomic. Dia harus jalan dulu untuk ngeresmiin ulti follow up dari Awaken Passive ini. Kemungkinan perform stun follow up dengan 100% damage dan efek. Berarti tetap 100% ininya dan efeknya ini. Efek biasanya memang 100% ya. Kedua, random enemies dengan internal injury. Jadi dia ngincer yang ada internal injury. Ini kan random nih, bisa jadi ke belakang juga, ya kan? Kedua, random enemies. Tapi kalau misalnya targetnya kurang dari 2, tetap bisa combo ultimate follow up-nya. Kayaknya sih seperti ini gue ngeliatnya. Ini kan kedua random. Tapi kalau misalnya tinggal 1, dia tetap akan melakukan ultimate pursuit tadi. Awaken 2 menjadi 3. Terus ini juga sama teksnya. Ini buat pengamanan lah, biar nggak nganggur kalau ngelawan bossing misalnya. Jadi tetap dia ulti follow up. Mantap ya, mantap banget ini coy. Damage outputnya ini ngeri nih, kayak si UR ini menurut gua. Gue cuman concern apakah dia bengep-bengep dengan normal ini. Dan gue tidak menyarankan dia crit build sih ya, supaya internal injury-nya aja yang dipakai. Cuman ya balik lagi, ke-tackle diri sendiri, Tapi ya mau gimana lagi, kalau critical build bakalan bengep dia kena refleksnya si Aloy menurut gua. Ngandalin ini 600% loh, 600% critical dengan bisa ultimate follow up 2 kali kayak gini. Wah, kelar sih kayaknya ya. Kita lihat saja. Terus ini jadi 3 kali. Dan ada permanen immunity ke Sticky Finger. Tidak bisa lagi diakalin macam lawan si Tatsu. Tidak bisa lagi diakalin ya. Pokoknya dia udah permanen imun sticky effect. Sayangnya dia tidak imun injury, special injury. Berarti kalau ditampol sama waifu kesayangan kita atau guguk kesayangan kita, dia nggak bisa ultimate follow up. Ini yang harus ditakuti si Suiryu sebaris ataupun sejalur dengan waifu kesayangan kita dan guguk kesayangan kita. Kena tampol sekali kelar ya. Awaken 2-nya
setelah dia recovery dari, oh ya di sini ada ini, sorry gue lupa. Di pasifnya juga ada Anjil sekali. Kalau bintang 5 jadi 2 kali 50%. Kalau ini jadi 80%. Ungu 5 jadi 80% ininya Anjilnya. Awaken 2, setelah dia recover dari Anjil, kayaknya ini sama dengan, maaf, kayaknya ini sama dengan Garo. Spesial Anjil juga dihitung. Berarti kalau dia di core si Geru Gensub ini mantap sekali. Setelah dia selesai dari ini status Anjil tadi, dia akan melakukan stun pursuit ke 2 random. Mirip-mirip sama kayak gini, cuman syaratnya beda. Kalau ini setelah Anjil, kalau ini setelah dia ulti. 80% damage-nya, tapi 80% dari yang ini. Bukan 80% tok attack ya. Ini dimaksud 80% 100% ini dari ini. Seperti itu. Jadi ini tinggi nih coy, ini tetap tinggi 80% dan efeknya 100%. Berarti internal injury-nya tidak dikurangi tetap. Ulti follow up selalu nggak pernah mengurangi efek sih biasanya. Dan juga ada ini ya. Dia kalau misalnya 3 kali ulti follow up, berarti ini 3 kali juga penambahannya. Yang spesial guard tadi. Cuman ya sangat disayangkan ada limitasi 15 bintang itu loh. Itu sih yang bikin ngelawan si Aloy itu harus diperhitungkan refleks-refleksnya. Sama seperti di atasnya, bisa combo, tetap bisa ulti follow up walaupun di bawah dari yang targetnya. Coba kita lihat dulu ya efek follow up-nya. Nih gue ada nih. Nih, udah ulti. Kocak juga ya. Kocak. Nah, gimana tuh? Itu berkali-kali loh men. Berkali-kali 400% attack. Kayaknya lumayan senep sih ya. Kayaknya lumayan senep. Cuman ya itu bisa di effect ya. Coba kita ulang lagi. Kayaknya bisa di effect tadi. Ke si flash. Oh iya bisa. Bisa di effect. Hanya Watchdogman kayaknya yang ini. Yang bisa piercing evasion effect. Ignore lebih tepatnya si Watchdogman itu. Oke, itu dia video mengenai Suiryu. Kalau gue pikir-pikir agak kontradiksi ya, Tapi secara single unit sih memang oke ya, memang oke sekali si Suiryu ini. Luar biasa loh, ini sama aja kayak si Tatsu, tapi dia punya sendiri attack buff untuk diri sendiri. Kayaknya itu attack buff, kita confirm dulu nanti di lapangan. Kalau betul itu attack buff, sadis. Tapi di sisi lain ada limitasi 15 bintang cuy. Kayaknya tetap ngeri. Bakalan bengep-bengep dia oleh special reflex satu timnya si Aloy. Intinya berkompet lah, sama kayak Aloy lawan si G4. Berkompet, tidak saling membunuh. Berkompet bisa menang di tim A ataupun tim B nya, kira-kira kayak gitu ya. Ini good news sih buat kalian yang mau ngegacha si Aloy. Berarti Aloy masih viable sampai sini. Jujur gue penasaran siapa nih akan keluar, apakah PPP? Karena tim sangat-sangat full saat ini ya. Tim sangat-sangat full. Kita nantikan EBZ di minggu pertama atau bahkan minggu kedua lah ya. Minggu pertama mungkin Suiryu belum dibuild, jadi belum dipakai. Minggu kedua sih penentuan apakah Suiryu ini layak untuk dipakai atau tidak. Soalnya memang kayaknya PVP berat untuk dikeluarin ya. PVP berat untuk dikeluarin. Ataukah G4 malah dikeluarin, kita lihat ya. Itu saja video kali ini. Berikutnya nanti gue akan bikin tentang si Aloy itu sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.